Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Muhadi Musyana Sofiawan. Jadi di sini saya bakal melaksanakan tugas pembuatan video terkait analisis ekspresi game lewat penggunaan aplikasi ImageJ. Jadi langsung aja di sini telah saya buka ImageJ, eh, saya akan buka file, lalu kita open. Lalu di sini sudah terpampang adalah salah satu foto yaitu data 4, yaitu adalah karena saya adalah NIM genap. Setelah kita open, kita langsung kotakan ini ada dua gen HSP90 sama 18S RRNA. Jadi kita klik, lalu tinggal kita arahkan untuk membentuk kotak. Oke, kalau udah kita pencet Ctrl 1, lalu kita pencet kotakan ini, kita tahan, lalu kita drag ke bawah. Kalau sudah, kita pencet Ctrl 2, lalu kita pencet Ctrl 3. Nah, muncullah seperti ini. Nah, data ini adalah ada lembah dan puncak. Nah, ini masih kebalik. Jadi kita harus ke pencet image, lalu kita transform ke flip vertically. Nah, kalau sudah, ini akan muncul puncak lembah. Nah, antara puncak lembah ini harus kita potong oleh suatu garis. Untuk apa? Untuk membuat dua areal yang berbeda antara kanan dan kiri dan seterusnya. Sehingga bakal ada 20 areal yang nantinya terkonversi menjadi sebuah data. Jadi tinggal kita lakukan aja nih. Kita buat permisahan sumbu antara lembah ini. Nah, kita ini harus memperhatikan yaitu garisnya itu harus lurus. Jadi kita bisa menggunakan bantuan shift, lalu kita klik, kita drag ke bawah. Lagi kita ulangin, shift, klik bawah, dan seterusnya. Sampai kita bisa membentuk 20 berarti. Terus, nah yang bawah juga, yaitu untuk yang 18S RNA. Terus, nah setelah sudah, ini bisa kita lakukan value ya, atau konversi value dengan pencet when tracing tool. Terus kita klik masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bisa dilihat masing-masing area ini ketika diklik itu warna kuning dan areanya itu masing-masing terpisah oleh garis yang tadi kita berikan. Sehingga arealnya bakal ada 20 areal. Yaitu puncak lembahnya ya karena terpisah oleh sumbu atau garis tadi. Bisa dilihat sekarang konversi nilainya ada 20. Nah, setelah ini penggunaan dari ImageJ telah selesai. Lanjut, yang kita ingin dapatkan adalah nilai pada result ini. Itu tinggal kita copy saja, Ctrl C, lalu kita pindah ke Excel yang sudah disiapkan oleh asisten. Di sini ada beberapa tabel yang harus kita ubah dulu, tapi sebelumnya kita tinggal tadi setelah kita copy kita paste aja ke sini. Sorry, ini udah di copy. Nah, kalau udah ini kita lebarin dikit supaya kelihatan. Nah, ini angkanya udah kelihatan. Langsung nanti kita masukkan ke tabel ini. Tapi ini jangan lupa diganti dulu karena kita pakai HSP 90 sama 18S RNA. Nah, setelah ini udah terbentuk, langsung kita copy ya. Nilai data 1 sampai 10. Lalu kita masukkan ke yang HSP 90 sampai perlakuan 2. Itu adalah nilai data sampai 1 sampai 10. Ini lebarin dikit. Nah, untuk 18 RNA-nya itu dari 11 sampai 20. Oke. Nah, ini udah nilainya sudah ada. Lanjut kita buat rasio antara masing-masing nilai HSP 90 kepada 18 sRNA. Nah, dari itu kita tinggal buat rumusnya. Sama dengan HSP 90 nilai yang pertama, kita garis miring yang kedua. Enter. Nah, hasilnya udah ada, tinggal kita drag ke bawah. Nah, hasil masing-masing sudah ada. Lalu kita bisa buat nih nilai rata-rata rasio.
rata-rata rasio dari apa? Dari yang perlakuan 1 sama perlakuan 2. Makanya lebih baik ini kita iniin aja. Jadi biar kelihatan itu ada nilai keseluruhan. STDV juga sama. Sip. Rata-rata rasio itu hanya dari average sama dengan kita pencet average, yaitu dari 5 data. Sip. D3 sampai D7. Enter. Ini juga sama. Average dari sini. Nah, STDV itu kita sama dengan STDV yang P. Jangan lupa dari rasio juga. Oke. Yang ini juga sama STDV dari yang ini. Sip. Nah, setelah muncul masing-masing nilai rata-rata rasio dan STDV rasio, kita copy paste nilainya ke sini. Maaf. Kita klik aja nih ya. 497. Kenapa? Bentar ya. Kita copy. Kita pencet juga ini. Average. Plus sama. Average. Dari yang ini. Ini adalah STDV P dari rasio yang ini juga sama. Ini dari STDV P dari yang rasio bawah ini. Sip, kalau udah kita bisa drag yang rata-rata rasio ini, lalu kita ke formula. Nah, bentar. Bentar, kita mau cari yang tabel itu ya. Oh ya, ke sini. Kita ke insert. Lalu kita pencet insert column bar chart. Kita pilih yang 2D yang paling kiri ini. Nah, langsung muncul tabel kayak gini. Setelah itu, kita hapusin dulu ini chart title ya. Delete. Oke. Kita delete lagi. Lalu ini kita garis bawahnya ini kita warnain dulu. Warna hitam. Agak satu aja. Sampingnya juga. Warna hitam. Jadi satu. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa juga kita warnain dulu nih. Jadi warna hitam. Sesuaikan format ya. Fill, shadow, solid fill. Warnanya masih biru. Nah, ini juga sama. Solid fill. Sip. Kalau udah ada nilai yang kayak gini, ini tinggal kita pencet plus, lalu kita buka pakai access titles. Di sini tulisannya, access title. Nah, di sini itu perlakuan. Yang di sini itu judulnya, bentar mana ini? Adalah nilai ekspresi gen relatif. Ekspresi gen kayaknya kita pakai huruf kecil aja, maaf, relatif.
Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa lanjut untuk buat yang namanya plus lagi, lalu kita ke error bars. Nah, lanjut setelah error bars udah, kita pencet lagi untuk ke more option. Di more option, kita pilih custom ya. Di error mount ini kita pilih custom, kita pilih specific value. Nah, nilai ini adalah dari yang STDF ratio. Tinggal kita drag aja, kita hapus, kita drag yang punya kita. Yang negatif juga hapus dari STDF ratio kita. Kita sudah yang positif sudah, yang negatif juga dari STDF lagi. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Sorry. Ini adalah hasilnya dari tabel ini. Nah, ini adalah dari analisa terkait nilai si ekspresi gen relatif pada perlakuan 1 dan perlakuan 2 antara gen HSP 90 dan 18S RNA. Dengan nilai error bars ini, kenapa ada garis error bars seperti ini? Dengan adanya error bars seperti ini, kita tahu apa ya namanya deviasi antara yang paling nilai apa namanya acuan kita terhadap rata-rata itu bisa terlihat, atau terhadap rasio itu yang paling atas ke berapa, yang paling rendah itu ke berapa. Jadi keakuratannya itu bisa terlihat lewat garis error bars ini. Jadi seperti itu hasilnya. Ini sudah adalah output terakhir. Jadi sekian tugas pembuatan video bioteknologi terkait analisa ekspresi gen ini. Bila saya ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.